Dan untuk informasi selengkapnya dari titik lokasi yang dilalui pemudik, sudah ada Muharlin di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, dan Salam Rahmat di Malangbong. Kita ke Muharlin terlebih dahulu di Merak, Banten. Selamat malam Muharlin, bagaimana kondisi Pelabuhan Merak malam hari ini? Dan juga pemirsa, ini 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri, situasi serta kondisi di Pelabuhan Merak Banten ini sudah mulai terlihat antrian serta kepadatan kendaraan pemudik yang akan melakukan penyeberangan menuju Pelabuhan Bakahuni Lampung serta Pulau Sumatera. Berdasarkan pantauan kami sejak pagi hingga dengan malam hari ini mulai terlihat terjadi antrian serta kepadatan, salah satunya di pintu masuk dermaga eksekutif. Biasanya antrian ini terjadi di jam-jam tertentu seperti di jam 8 dan 9 pagi, lalu di sore hari ketika mendekati waktu berbuka puasa, lalu di malam hari menuju waktu dini hari. Untuk lebih mengetahui seperti apa kondisi serta situasi di Pelabuhan Merak Banten ini sudah bersama saya, yaitu Bapak Wali Kota Cilegon, Bapak Heldy Agustian. Bapak, selamat malam. Ya, selamat malam, Arin. Ya. Apa sih kondisi serta situasi ini, Pak? Ya, perlu kami jelaskan terlebih dahulu ya. Tadi barusan kami baru dari Ciwandan ya. Ciwandan karena memang terminal di Kota Cilegon ini sekarang ini untuk pelabuhan ada 3 memang yang kita manfaatkan atau pergunakan. Yang pertama adalah di Merak, kemudian ada di Ciwandan, yang satu lagi adalah untuk angkutan-angkutan truk yang besar, yaitu ada di Bojonegara. Nah, dari ketiga ini kami tadi melihat bahwa spesifikasinya sudah jelas sekarang, yaitu antara truk dengan motor itu adanya di Pelabuhan Ciwandan. Nah, tadi kita sudah juga melihat secara langsung dan kami bertanya secara langsung juga kepada para pemudik yang ada di daerah Ciwandan bahwa keramaiannya memang meningkat ya. Kurang lebih tadi sudah 20.000 kendaraan bermotor, terus kemudian 31 motor yang sudah lewat ya. Sementara truk di angka kurang lebih 385 truk ya. Kami melihat masih situasinya memang naik tapi lancar gitu, seperti itu ya. Kemudian kami juga dari sana menuju ke sini juga lancar ya. Kemudian tadi kami juga sudah bertanya kepada beberapa pengguna kendaraan ya yang akan melintas, terutama mereka dari Tangerang itu rata-rata 1 jam 30 menit. Ini berarti kan normal. Kemudian dari Depok juga tadi kurang lebih 2 jaman. Sudah sampai sini dari jam 8 sampai jam 10 sampai sini. Jadi kami juga sudah pantau beberapa hari yang lalu, 2 hari yang lalu bersama dengan Pak Kapolda, Danrem, terus kemudian Kapolres dan Dandim. Situasi saat ini hampir sama dengan 2 hari yang lalu. Tidak terlalu signifikan menurut saya seperti itu. Dan kemudian tadi setelah kami bertanya juga para penumpang yang akan juga naik, mereka mengatakan bahwa selama bertahun-tahun mudik ini yang disebut dengan lancar, aman, nyaman gitu ya. Jadi artinya bahwa yang diputuskan oleh pemerintah pusat melalui Menko PMK, terus kemudian Kakor Lantas yang berapa kali memang datang ke Kota Cilegon ini, sebelumnya kami ingin membuat yang namanya rest area 97 tadinya, tapi memang tidak terburu ya. Tapi dengan pembagian seperti ini perlu diketahui juga pada seluruh masyarakat Indonesia tentunya, bahwa tadinya itu di Merak ini kan dijadikan satu, antara motor, terus kemudian truk, terus kemudian kendaraan roda 4, terus kemudian juga bus ya, secara keseluruhan. Maka dengan sistem seperti ini, kurang lebih kita sudah membagi menjadi hampir 2. Yang tadinya motor itu 37%, terus kemudian naik lagi tambah 7%, jadi 44% di Ciwandan dan 56% di Merak gitu. Mungkin terakhir ada himbauan Pak bagi para pemudik yang akan ya. Ya, khususnya untuk para pemudik tentunya harus tetap berhati-hati. Kemudian kedua, jaga konsentrasi karena memang keluarga di kampung juga menunggu gitu ya. Dan mudah-mudahan selamat sampai tujuan dan kembali lagi dengan selamat. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heldy Agustian. Selamat bertugas kembali Bapak. Seperti itu Zila dan juga pemirsa perbincangan kami dengan Wali Kota Cilegon, yaitu Bapak Heldy Agustian, di mana dia menghimbau untuk tahun ini tidak ada terjadi kepadatan yang cukup berarti karena dikarenakan pemerintah telah membuat aturan baru di mana untuk penyeberangan kendaraan sepeda motor ini dialihkan menuju ke Pelabuhan Ciwandan, di mana memang untuk kendaraan 2 jenis kendaraan yaitu sepeda motor serta truk-truk pengangkut logistik ini dialihkan penyeberangannya melalui Pelabuhan Ciwandan. Balik ke Zila di studio.
Ya baik, selamat malam Zila dan juga pemirsa. Berbeda situasinya jika tadi dikatakan di kawasan Pelabuhan Merak ini terpantau cukup padat arus lalu lintasnya. Sementara di kawasan tempat kami melaporkan saat ini untuk situasi terkininya ini sudah terpantau ramai lancar. Usai tadi sudah diberlakukan skema rekayasa lalu lintas dengan menggunakan sistem satu arah selama kurang lebih 30 menit. Berbeda situasinya pada pagi dan juga siang hari tadi yang memang sempat terjadi adanya ketersendatan arus lalu lintas di kawasan tempat kami melaporkan saat ini hingga di kawasan titik di pos terpadu Limbangan yang ada di Polres Garut, Jawa Barat. Di mana peningkatan jumlah volume kendaraan ini nantinya akan masih terus meningkat hingga H-1 Lebaran yang dipastikan ini akan jatuh pada hari esok. Dan juga berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Wakapolri yang tadi siang juga setelah menyambangi di kawasan Limbangan, ini tadi menyampaikan bahwa untuk di arus mudik 2023 ini terjadi peningkatan hingga 240% untuk pemudik yang mengarah di kawasan jalur selatan Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan untuk melakukan rekayasa lalu lintas ini diberlakukan menggunakan rekayasa lalu lintas satu arah dengan menggunakan one way satu arah situasional dan juga dengan menggunakan sistem satu arah sepenggal jika nantinya mulai terlihat adanya arus lalu lintas ini sudah mulai tersendat. Dan dapat kami sampaikan juga bahwa hingga saat ini pun sudah diberlakukan lebih dari 7 kali rekayasa lalu lintas satu arah di kawasan Malangbong, di kawasan tempat kami melaporkan saat ini, lantaran ini sudah semakin meningkat arus lalu lintasnya. Dan kami juga tidak henti-hentinya mengingatkan kepada Anda pemirsa yang rencananya ini akan melakukan perjalanan mudik di kawasan jalur selatan yang akan mengarah ke kawasan Tasikmalaya untuk selalu menjaga batas kecepatan kendaraan lantaran kontur jalan di jalur selatan Gentong ini kondisinya cukup berliku dan juga naik turun. Zila, kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih. Salam rahmat atas laporan Anda dari Malangbong di jalur selatan. Dan tadi juga sebelumnya ada Muharlin di Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten. Terima kasih rekan-rekan, selamat malam.